ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang saya hormati Sahibul Bait yaitu Bapak Abdurrahman beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, saudara saudari khusus jamaah perguruan tarekat Haq Naqsabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan tugas rutinitas kita, yaitu memandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara saudari rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis Nabi. Di sana Nabi menegaskan raditu billahi rabban wa bil islam madinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Makna daripada hadis ini, di sana di dalam hadis ini menegaskan raditu billahi rabban, pengakuan daripada kita umat Islam yang benar-benar sudah merasakan nikmatnya Islam ini, benar-benar kita mengakui bahwa kita reda bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Tapi ini bukan hanya sekedar ucapan lisan ataupun sekedar hanya pengakuan bibir, tapi benar-benar mengakui bahwa kita reda bertuhankan Allah itu benar-benar kalbu kita pun benar-benar merasakan bahwa Allah itulah segala-galanya bagi kita. Jadi kalau mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya, mungkin banyak umat Islam mengatakan seperti itu. Tapi pada prakteknya mungkin tidak sesederhana yang kita dengarkan dari mereka itu. Raditu billah, redalah aku bertuhankan engkau ya Allah. Kenapa kita reda bertuhankan Allah Tuhan kita? Karena Allah telah reda menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang sudah dipilih oleh Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi habibullah, kesayangan Allah. Kenapa kita termasuk orang yang dikasih oleh Allah? Karena kita telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sinyal, cara ataupun gelombang untuk berhubungan kepada Allah. Tidak semua umat Islam diberikan oleh Allah untuk dapat memahami apapun, diberi alat untuk cara bermakrifat kepada Allah. Sementara kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan terpilih
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang tahu bagaimana cara mengabdi beribadah kepada Allah. Sehingga dengan alat itu, dengan dengan telah ditunjukkan nur iman dan nur kitab itu ke dalam kalbu kita, sehingga kita paham, mengerti bagaimana cara kita mengabdi, menyembah Allah. Karena makna menyembah ini kebanyakan orang salah memahaminya. Dikiranya menyembah itu dia mewujudkan fisiknya. Menyembah itu makna yang sesungguhnya adalah pengabdian secara rohani. Apa itu pengabdian secara rohani? Bahwa kalbu kita ini harus dulu ditunjukkan, ya, kalbu kita ini harus tersambung kepada Allah melalui tadi itu, ya, seorang guru pembawa gelombang tali buhul. Karena tidak semua guru, tidak semua orang yang mampu untuk menjelaskan makna makrifat, tapi dia benar-benar memahami tentang bagaimana menyambung tali buhul itu kepada sumber. Ya. Kalau soal teori, banyak yang hebat. Kita lihat di YouTube di mana itu, ya, teorinya sangat hebat. Tapi apakah mereka itu benar-benar mampu memahami apa yang dikatakannya itu, apa yang diucapkannya? Itu tidak sederhana yang kita bayangkan. Kalau penjelasan tentang makrifat banyak orang, tapi praktek makrifat yang sesungguhnya itu tidak semua orang mampu. Itu harus benar-benar, ya, tertanam nur itu benar-benar ke dalam kalbu kita, sehingga dengan ditanamkan rahasia Tuhan itu atau nur Allah dan nur Muhammad ke dalam kalbu kita itu, sehingga gelombang itu benar-benar dapat kita tangkap. Sehingga orang-orang yang telah ditanamkan nur iman itu benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan tahu beramal. Jadi bagaimana supaya kita reda, Allah itu reda? Kita tadi kan sudah reda, Allah itu Tuhan kita. Bagaimana supaya Allah reda? Ikuti petunjuk Allah. Atiullah wa atiur taatlah kamu kepada Allah. Apalagi wala takhunu apa itu? Jangan kau hianati Allah dan Rasul. Kenapa Allah dan Rasul tak boleh khianati? Karena syarat, ya, apa saja, ya, orang beragama yang benar itu tentunya Bapak Ibu, ya, harus memenuhi rukun dan syarat. Bukti seperti begini, ya, kita mau masuk ke sesuatu pekerjaan misalnya kan, ataupun kita ingin melamar pekerjaan, tentu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Apa saja, ya. Begitu juga di dalam kita beribadah kepada Allah, ataupun pengen menjadi orang beragama Islam yang sebenar-benarnya Islam, tentu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Ya, syarat untuk bisa diakui oleh Allah atau diridai oleh Allah, agama yang dianutnya itu tentu pertama-tama dia harus mengenal Allah. Mengenal Allah ini bukan seperti kita mengenal makhluk, mengenal sesuatu. Mengenal Allah ini kita harus disirkan dulu kalbu kita itu, digores dulu kalbu kita yang gelap itu, ditunjukkan gelombang tali buhul itu, sehingga batin yang gelap itu menjadi terang. Maka kata Allah aku turunkan Quran, aku turunkan kitab di dalam kalbumu itu, mengeluarkan kamu dari gelap menuju cahaya. Kalau itu sudah tertanam ke dalam kalbu, itulah syarat yang pertama. Kalau itu tidak ada, dia bukan dikategorikan orang-orang yang telah memiliki
agama. Karena ini sudah tegas kata Allah, syarat dan rukun ketentuan itu harus berlaku baik untuk manusia maupun untuk Allah. Syaratnya harus dari tawajuh dulu. Syaratnya harus menuntut ilmu dulu. Syaratnya harus ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbunya. Kedua, harus memenuhi rukunnya. Ya, rukunnya apa? Kalau kau beragama Islam, Islam itu ada rukun. Bukannya sekedar Islam-islaman, ya. Rukun Islam itu bukan diawali dengan salat dulu, bukan. Ya. Tidak ada rukun Islam itu salat dulu. Kebanyakan orang ini kan dia merasa dia sudah salat itu dia sudah Islam. Syarat Islam yang pertama itu mengenal syahadat. Itulah kunci pertamanya. Setelah kau ditanamkan nur iman dan kitab itu, syarat yang pertama, terus baru kau bisa memenuhi rukun-rukunnya. Baru sempurnalah Islam kamu. Kenapa? Kau sudah memahami apa itu. Bukan hanya sekedar melafazkan syahadat, tapi benar-benar memahami apa itu hakikat daripada syahadat. Karena syahadat ini bukan bacaan, Bapak Ibu ya. Ini ulama, ustadz ini kenapa dia tidak mau menjelaskan ini secara detail gitu. Bukan bacaan itu syahadat itu. Penyaksian. Udah jelas. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ini kan artinya agama sudah menjelaskan dengan secara detail bahwa syahadat itu bukan pengakuan bibir, bukan ucapan bibir. Bukan setelah kita melafazkan syahadat kita langsung Islam, bukan. Syahadat itu terletak bagaimana kita mengenal hakikat di diri. Karena di dalam diri ini ada nur Allah dan nur Muhammad. Bagaimana itu bisa kita pahami dengan benar sementara kita tidak ditunjukkan. Ya. Artinya apa? Syarat pertama itu setelah kita ditunjukkan baru kita bisa memahami apa itu yang dikatakan syahadat. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah dan Muhammad itu ketika awal pertama kau ditawaju menerima ilmu syahadah ini. Itulah yang pertama. Pertama kau di sanalah kau sudah paham bagaimana cara menegakkan nama Allah di dalam kalbumu. Kalau itu sudah tegak, sudah tergores batu yang hitam itu ke dalam kalbumu, sehingga yang hitam itu menjadi terang, sehingga kau sudah punya alat untuk mensucikan dirimu. Ya, jadi apa tuh mensucikan dari istinja batin? Kalau istinja zahir mungkin banyak orang yang paham, ambil air bersihkan jasmaninya. Tapi istinja batin bisa dicuci dengan bacaan. Istinja batin bisa dicuci dengan air. Tak bisa, mustahil. Istinja batin disuci dengan asma Allah. Asma Allah itu adalah nama Allah, Ismul A'zam. Ya. Ada nama zatnya, ada nama sifatnya. Nama zatnya Allah. Nama sifat daripada zat itu adalah Muhammad. Bagaimana kita mau memahami syahadat sementara Allah perintahkan kau saksikan Allah dan Muhammad, kau saksi bohong. Kau taruhlah katanya misalnya kan, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Saya tanya, pernah lihat Muhammad? Pernah lihat Nabi Muhammad? Apakah kita hidup sejaman dengan Nabi Muhammad? Itu kan saksi bohong, saksi palsu. Berarti bukan terletak di nabinya syahadat itu. Kalau nabi, zaman kita udah berapa ribu tahun yang lalu. Kita dengan Muhammad itu jaraknya sudah ribuan. Mustahil kita bisa melihat wujud fisiknya itu. Ya. Artinya apa yang kita saksikan nih? Gelombang. Ya, gelombang tali buhul
yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gelar nabi itu sekarang sudah tak ada lagi. Habis di zaman selesai setelah baginda Nabi Muhammad meninggal, gelar nabi itu tidak ada lagi. Hanya yang ada gelar al-ulama waris anbiya. Ya. Ulama itulah nama baru daripada nabi. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang sudah menerima warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang benar-benar menerima warisan baginda Nabi kita Muhammad, tidak semua ulama. Ya. Nah, karena sudah berubah tadi kan, dulu nabi, sekarang ulama waris. Nah, ulama waris ini ya, itu orang-orang yang telah menerima warisan Nabi. Siapa ini orang yang telah menerima warisan Nabi ini? Orang-orang yang pertaliannya tidak terputus kepada sampai kepada Nabi, atau wasilahnya itu. Maka dalam Al-Quran apa? Wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah olehmu orang-orang yang tahu menyambungkan dirimu kepada wasilah. Wasilah itu artinya orang yang terakhir. Ya, maka Nabi Muhammad, tidak ada nabi-nabi selain dari Nabi lagi, dan Muhammad dialah insan kamil, mukamil yang sempurna. Arwahul mukaddasahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah tersambung kepada Allah. Ya. Sinyalnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita tangkap sekarang ini. Bukan orangnya. Orangnya baharu. Orangnya mati. Tapi rasul utusan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang ada pada ulama waris, ulama pewaris para nabi. Jadi itu cerita-cerita baginda Nabi itu pasti akan kita dapatkan. Kenapa? Warisan itu sama, cuman berbeda orang. Kalau misal tanah datuk kita 5 hektar, tentu yang menerima ini pun jumlahnya sama enggak loh? 5 hektar. Tempat lokasinya sama enggak? Tak mungkin pula datuk meninggalkan waris di Parit Keladi misalnya kan. Tahu-tahu kau dapat tanah di Sungai Burung. Kan tak cocok. Nama waris itu yang menerimanya orangnya berbeda, tapi barang yang diwariskan itu sama. Cuman gelarnya berbeda. Jadi stop. Nabi itu sudah stop, tak ada lagi pewaris para nabi. Orang-orang yang diwariskan nabi itulah arwahul mukaddasah. Arwah-arwah roh-roh yang sudah disucikan oleh Allah, sehingga sudah sempurna pengenalan dia terhadap Allah. Karena sudah sempurna pengenalan terhadap Allah, tali buhul itu tetap selalu tersambung kepada Allah. Karena Nabi Muhammad itu penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Maka tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Jadi kita umatnya ini yang mendapatkan warisnya, ilmu kita pun ilmu yang sempurna. Karena tidak ada yang boleh lebih daripada nabi. Tidak ada yang boleh lebih daripada Nabi Muhammad. Sama apa yang didapat Nabi Muhammad, itulah yang kita dapat sekarang. Maka saya selalu mengatakan ilmu yang sudah kita dapat sekarang ini ilmu yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Cuman kita tidak mampu memaham di mana letak dahsyatnya ilmu ini. Karena kita tidak mampu memahami letak dahsyatnya ilmu ini, sehingga ilmu yang luar biasa, intan berlian ini kita pandang rendah. Kenapa? Kurang mujahadah, kurang perjuangan.
Apa kata tu? Tidak memiliki kemauan yang kuat. Coba buktikan, benar tak ilmu ini ilmu warisan Nabi? Benar tak Nabi bisa mi'raj, kita juga bisa. Takkan mungkin waris dengan yang diwarisi tidak sama. Kau kata Nabi, aku ini diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Maha suci Tuhan telah memperjalankan hambanya. Karena hamba itulah arwahul muqaddah, jiwa-jiwa yang telah disucikan. Siapa saja yang telah ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu, lambat laun dia akan disucikan oleh Allah kalbunya. Maka tidak ada kesulitan nanti dia kembali kepada Allah. Tidak ada kesulitan, akan selalu mudah. Kenapa? Napasnya selalu berzikir. Secara otomatis. Kau mau tidak mau, kau akui tidak akui, kau paham tidak paham, secara otomatis napas kau berzikir. Kenapa? Kau sudah siap menerima ilmu ini, artinya konsekuensinya jiwamu akan tetap selalu dalam keadaan disucikan. Cuman jangan kotori lagi, ya. Setelah kita dimasukkan nur iman ini, yang telah dimasukkan asma Allah ke dalam kalbu ini, jangan kotori lagi, ya. Jangan tadi kau mengatakan raditu billahi rabban, aku reda ya Allah, engkau jadi Tuhanku. Tapi sementara perbuatan dan sikap kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bagaimana orang reda Allah jadi Tuhannya? Dia tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada makan kampung, tidak ada berbuang-buang, ya. Tidak ada break makan itu, break makan ini, ya. Tak ada lagi, karena kau dah reda Allah Tuhanmu. Bergantunglah hidupmu kepada Allah. Jangan bergantung kepada yang lain. Kalau kau bergantung lagi kepada yang lain, berarti ucapan dan hatimu tidak sinkron, tidak satu. Itu yang membuat Allah jadi murka, kata Allah. Setelah kau ditanamkan melalui syir itu, itu bukannya perkara mudah. Nabi yang menggigil. Kita enteng-entengnya, alhamdulillah dah dapat ilmu. Pak guru bilang dah dapat ini, mati selamat. Itu menggigil baginda Nabi itu, dimasukkan cahaya itu. Cahaya yang dalam kalbu yang sudah gelap, yang buta ini, sekarang sudah ditanamkan nur ke dalam kalbu itu. Sehingga bergetar kamu. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Apabila kau mengatakan Tuhanmu Allah, istiqamalah terus kamu. Ya. Kuatkan keyakinanmu. Apa ini semangat yang kuat untuk menuju kesuksesan. Tidak ada suatu hasil tanpa ada perjuangan. Jadi jangan sampai cerita apa ini yang disampaikan oleh baginda Nabi itu yang kita tangkap hanya cerita. Kata Nabi, aku ini diperjalankan Allah. Benar, Muhammad itu dijalankan Allah. Cerita ya. Tapi kau tak bisa memahami isi daripada cerita itu. Karena kan waris dengan yang diwarisi sama, berbeda orang. Air dimasukkan di dalam gelas, air itu ada di gelas. Air yang di dalam gelas dipindahkan ke mangkok. Air yang di gelas ini mangkok, berarti air itu juga kan yang masuk ke mangkok. Masukkan lagi ke dalam apa lagi? Teko. Air itu juga di dalam teko. Ya, berarti isinya sama. Berarti gelombangnya sama. Hakikatnya sama. Artinya pengalaman kerohanian baginda Nabi kita Muhammad SAW sama dengan apa yang didapat Nabi itu juga yang kita peroleh. Kenapa? Tawassul itu, wasilah itu tersambung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka bangga kita. Bukan ilmu ini, bukan abal-abal. Bukan main-main ilmu ini ya. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Menembus ke alam. Alam yang tak pernah dijangkau oleh manusia umum, kita bisa menjangkaunya. Kenapa? Dengan kekuatan milik Allah. Karena dia yang mampu, bukan kita.
Maka kan Isra Mi'raj itu meninggalkan yang haram, membawa yang apa yang haram ini? Jasad-jasad yang ini baharu ini, isi dalamnya ini kotoran-kotoran ini tak bisa beribadah kepada Allah. Harus melalui milik Allah. Maka buka hakikat itu maksudnya. Buka hakikat tu bawalah nama Allah, Rasul utusan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itulah gelombang yang dibawa oleh guru kita sekarang. Itulah warisan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berarti pangkatnya, namanya berbeda, tapi isinya sama. Berarti Tuhan baginda Nabi Muhammad SAW, itulah Tuhan kita sekarang. Itulah Tuhan Nabi Adam, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Daud. Itulah Tuhan kita sekarang. Tak mungkin kalau Allah memberi suatu karunia yang sangat besar kepada para nabi, dan Allah tak akan mungkin tidak memberi kepada kita yang benar-benar reda menjadikan Allah itu Tuhan kita. Cuman kita ni kadang-kadang enteng-enteng, setengah-setengah, tidak serius, tidak sungguh. Kenapa sampai ini bisa terjadi? Ada masalah apa di dalam kalbu kita ini? Ditunjukkan cahaya kalbu ditunjukkan cahaya Tuhan ke dalam kalbu, kok di dalam ini menolak. Seakan-akan macam tidak mau. Ini ada apa masalah ini dalam kalbu ini? Berarti kitalah yang tahu permasalahan diri kita masing-masing. Tapi bukan tak bisa berjuang. Keraskan zikir itu, jangan takut-takut. Jangan pedulikan kiri kanan. Kata dia mau ngomong apa. Karena kita selamat kembali kepada Allah sendiri. Ini kadang yang membuat kita lemah ni. Apa ndak ada tu tuntunan Nabi seperti itu tu. Ndak ada hadisnya. Mekek-mekek kepala gini-gini. Ndak ada. Sama-sama tak pernah lihat Nabi. Dah. Selesai kan? Kau pernah lihat Nabi? Aku tak pernah lihat. Tapi aku bertemu gelombang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tak ketemu fisik, tapi aku ketemu di dalam jiwaku. Fisiknya kita tidak ketemu, tapi Rasul utusan Allah yang bernama Muhammad juga itulah yang selalu hadir bersama orang-orang yang telah ditunjukkan itu. Tak perlu lihat wujud. Yang penting yang ada pada Nabi Muhammad itu yang membuat Nabi Muhammad menjadi orang hebat, membuat dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Itulah yang kita tangkap, yang kita dapatkan sekarang. Bangga kita. Apalagi itu raditu billahi rabban wa bil islam madinan. Aku bahagia, aku gembira bahwa Islam yang telah ditanamkan pertama kali diterima cahaya itu, di sanalah kau benar-benar dikategorikan Islam. Sebelum itu kau belum beragama. Ya, ini bukan kita nakut-nakutkan. Sebelum kau ditawajuk itu, kau belum selamat. Hidupmu bergantung antara bumi dan langit. Kau belum tahu jalan berhubungan kepada Allah. Batin kau masih gelap gulita. Bagaimana kau mau mengatakan kau berislam? Islam itu maknanya selamat. Selamat ini artinya sinyal Tuhan itu harus tersambung. Nama Allah yang di bumi dengan yang di langit itu terhubung. Baru Islam. Baru gembira orang Islam ini. Tak takut mati. Bukan minta kalau udah dapat ilmu ini, takut mati, itu bahayalah tu. Tapi mati itu karena hukumnya wajib. Kita yang sudah dapat ini persiapkan diri, sucikan terus itu kalbu. Supaya kata Allah tadi itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang telah suci, irji'i, kata Allah. Irji itu arti bahasa Arabnya kembalilah kau. Kau tak perlu istilahnya, tak perlu kau dicabut malaikat, tak perlu apa. Kenapa? Kau sudah tahu jalan kembali. Karena irji, kata Allah, kembalilah kau kepada aku. Kenapa? Hari-hari kau bersama dengan milikku.
Milikku dengan aku adalah satu. Cahaya dengan sumbernya satu. Matahari dan cahaya itu dua sebutan tadi, pada hakikatnya hadir matahari, hadir juga cahaya. Hadir Allah, hadir juga Muhammad. Tak berpisah Allah dan Muhammad. Muhammad inilah cahayanya. Allah itulah sumber cahaya. Ketemulah cahaya dan Allah. Ya, inilah yang dimaksud syahadat. Inilah yang membuat Allah reda dengan kita. Bahwa Islam kita bukan hanya sekedar ucapan bibir, bukan tulisan di KTP, hanya sekedar status, tapi Islam benar-benar, kata Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, kata Allah. Aku ucapkan selamat kepadamu yang sudah ditunjukkan nur itu ke dalam kalbumu. Kau sudah Islam yang sebenar-benarnya Islam. Jadi bukan Islam di saat dia mau nikahnya. Wah, pasir-pasir dia melapaskannya, tapi kalbunya gelap gulita di lautan yang dalam. Kalbunya tidak mengenal asma Allah. Kalbunya tidak pernah bersahadat. Kenapa? Rohnya belum menyentuh nur. Hanya jasadnya saja yang pandai membaca, tapi kalbunya, rohnya belum menyentuh asma Allah. Inilah Bapak Ibu yang berbahaya. Bukan Islam tu jangan bangga-bangga mati Islam. Maka kata Nabi, banyak manusia yang mati, tapi sedikit sekali yang selamat. Kalau ada 1000 orang mati hari ini, yang 5 pun bisa kembali kepada Tuhan, itu sudah bersyukur. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu daripada antara sekian banyak. Ya, ini bukan kita promo ya, ini bukan promo, ilmu ini tidak ada promo-promonya. Benar kau zikir, keyakinan mantap. Kau bukan tingkat ainul yakin dan ilmul yakin dan ainul yakin, tapi tingkat ke hakul ya. Kenapa? Kau sudah menyaksikan apa itu asma Allah di dalam kalbu. Jadi tidak ada lagi dengan ilmu aku yakin, ya, dengan pandangan mata aku yang tidak. Dia hakul yakin. Sudah yakin seyakin-yakinnya. Zazam asma Allah itu ke dalam kalbu. Nyatanya ada pada diri seorang insan. Bagaimana kita menutupi rahasia ini? Dengan menyempurnakan syariat. Rahasia selamanya tetap menjadi rahasia. Rahasia itu dibungkus oleh orang-orang yang telah memahami asma Allah. Maka dia tidak sombong orang punya ilmu ini. Apa mau sombong? Cuman kita ini memberikan pemahaman supaya jamaah-jamaah kita ni jangan anggap enteng, itu maksud saya. Jangan anggap remeh. Kalau kau tahu apa isi di dalam dadamu itu, malaikat ya tersungkur. Gampang itu ya. Adam itu disuruh sujud, malaikat memandang yang tali buhul itu, tersungkur malaikat tuh. Cuma ada satu makhluk yang tidak mau sujud karena kesombongan. Jadi kalau orang itu sampai meninggalkan ini, berarti dia pengikut yang satu itu. Ya, berarti hati-hatilah Bapak Ibu ya, waspada diri. Hati-hati, mantapkan ya istiqamah kita di dalam mengamalkan ilmu ini. Cuekkan apa kata orang. Keraskan zikirmu supaya terbongkar kuburan jasmanimu. Jangan malu menyebut nama Allah. Jangan, kalau kita malu menyebut nama Allah, nanti Allah malu juga memanggil nama kita. Maka illah itu bukan hanya bibir. Tarikkan napas kita, dada, isi dada itu dibongkar. Hillah. Di dalam itu berzikir, baru cahaya ketemu dengan cahaya. Ketika cahaya itu ketemu dengan sumber cahaya, pencitan cahaya itu membungkus seluruh tubuh jasmani. Bahwa bukan kita lagi yang berzikir. Jasad ini sudah nol lah. Hillah. Napas semua dah bermain. Karena napas itu alirannya ke roh. Roh itu alirannya ke nur. Nur itu alirannya ke Tuhan. Itulah pertalian kita. Keluar dari jasmani ketemu napas. Napas ini ada ujungnya. Ujungnya yang disebut dengan roh. Berarti napas ini penjahiran daripada roh. Nyata napas karena ada roh. Tak ada napas berarti orang itu
Tidak ada roh lagi di dalam diri jasma, ditinggalkan af'al Allah. Roh itu af'alnya nurun ala nurin, itu af'al dia. Maka af'al dia itu dimasukkan ke dalam tubuh jasmani. Yang memandang af'al, yang memandang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah roh kita. Karena dia perbuatan Allah dan Muhammad itu nyata di roh. Roh yang sangat luar biasa ini menanggung amanah ini dimasukkan ke dalam diri jasma yang mati jadi hidup. Melihatlah. Kalau dia tak melihat dengan af'al Allah itu, itulah namanya orang itu buta. Mata melihat tapi mata hatinya telinga mendengar tapi telinga dalamnya peka. Tak pernah mendengarkan suara-suara dari dalam batinnya. Padahal di sana itu, dia membimbing kita, mengajarkan kita. Tak perlu pakai tulis-tulis lagi. Kau cukup pejamkan mata kau dan sana sudah menulis, mengukir tuh kata-kata itu, tak ada lagi. Itu baru kalam Allah yang berbicara. Luar biasa kalam Allah itu. Sangat luar biasa. Cuman kenapa ini tak bisa kita dapatkan? Karena kita tidak sungguh-sungguh, ragu-ragu. Dengar dari orang dari pondok pesantren, apa ajaran kau tu benar-benar tu sesat, udah habis, ujung-ujung lemah, mulai malas, ketemu dengan ahli makrifat yang lain pada terbang pada itu ini, udah tak tahu yang terbang-terbang itu menipu kau semua. Ya, ilmu Allah ini Bapak Ibu bukan untuk kita pamer-pamerkan, tapi untuk kita mesrahkan. Apabila luar dan dalam itu sudah satu, bahwa yang di luar itu adalah kenyataan yang di dalam. Kalau di luar ini sudah merupakan kenyataan yang di dalam, berarti yang di luar ini adalah bayang-bayang yang di dalam. Yang di dalam itulah gambaran daripada Allah. Karena Allah nyata nur melalui nur, nur nyata melalui roh, roh nyata melalui napas, napas nyata melalui tubuh kasar. Satu sebenarnya. Cuman kita nak menembus dia itu, mengeluarkan satu persatu itu membutuhkan perjuangan. Inilah perjuangan zikir itu. Melepaskan ikatan-ikatan kita nih. Hillah, 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 hillah. Nanti dia cahaya terang benderang, gilang gebilang. Sebagaimana Pak Guru menuliskan dalam pembuka hakikat itu. Itu bukan cerita, benar fakta, kita lihat kita sendiri. Betul, sangat luar biasa indahnya. Bisa kita rasakan di alam dunia. Gilang gemilang, tidak ada bandingannya. Apa yang pernah kau lihat di alam dunia ini, tidak pernah kau saksikan yang gilang-gilang itu. Indah, kau berjalan dengan nama Allah. Kau berjalan dengan burak. Barak nahaulah. Kau berjalan dengan berkahnya Allah. Barakna. Terangkat kau, mi'raj kau. Menembus satu alam ke alam. Dari dunia menembus ke alam akhirat. Dari alam jasmani keluar masuk ke alam rohani. Di alam rohani itulah tempatnya kau bertemu dengan yang disebut Nabi para langit. Tuhannya di mana? Tuhan di Maliki Yaumiddin. Raja yang menguasa di hari pembalasan. Artinya ujung daripada roh itulah Tuhan. Keluar kau dari alam jasmani, menembus alam roh. Keluar kau dari alam roh, menembus alam nur. Di sanalah kau bertemu dengan siapa yang sebenar-benarnya. Allah itu sebenar-benarnya. Itu Bapak Ibu ya. Ini bukan cerita kosong. Ini pengalaman kerohanian. Tapi harus dengan sungguh-sungguh. Bukan kita tembakan tuh, bukan perlu banyak. Pistol itu satu saja, tapi kalau tepat sasar jauh lebih baik daripada 10 kita nembak. Satu pun tak ada yang kena. Nembak itu satu, tapi langsung mati orang tuh. Campak burung tembak, kena. Ini campak burung 10 peluru nembak, satu pun tak ada yang kena. Kenapa? Tak tahu. Kita ini sebenarnya sudah ditunjukkan, ya, cuman kita tidak tahu mempraktikkannya. Kenapa? Karena di dalam belum membimbing kita, belum menuntun kita. Kalau dia sudah membimbing, tak ada jalannya, kita tuh tak selamat, tak ada. Karena orang itu selamat karena dibimbing oleh rahasia dirinya. Itulah guru sejati kita. Itulah guru kita yang sebenar-benarnya.
Dialah yang nanti menunjukkan kita jalan kembali kepada Allah. Baru kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kita sudah Islam, sudah kita akui bahwa dia Islam adalah merupakan menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah, itu kan raditu billahi rabban wa bil islam madinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahwa Muhammad itu fisiknya nabi, isi nabi, batinnya itulah rasul Allah. Rasul Allah inilah yang ada pada kita. Rasulnya tidak pernah mati. Jokowi dan presiden dua yang berbeda. Presiden itu tidak pernah mati. Pernah mati presiden? Jokowinya nanti orangnya, contoh Soekarno, presiden Soekarnonya presidennya meninggal enggak? Diwariskan kepada orang yang sekarang. Itu maksudnya Muhammadnya, nabinya, karena dia manusia biasa, meninggal. Tapi titelnya tuh Rasulullah, itu utusan Allah. Itu apa itu Rasulullah? Gelombang talibul itu yang diterima Nabi di Gua Hira. Nabi disuruh baca Iqra itu suruh baca, bergegar Nabi baca itu. Baru jelaskan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kau baca itulah menjadikan kau semua alam beserta isinya tercipta daripada yang kau terima itu yang masuk ke dalam. Itulah baru kau tahu mengerti bagaimana cara berzikir kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dengan alat yang satu ditanamkan ke dalam kalbumu. Itu cahaya, dia menembus ke dalam tubuh kita ini. Yang gelap jadi terang. Sehingga Nabi itu mampu untuk menjelaskan rahasia-rahasia langit. Orang tak tahu, Nabi tahu. Padahal Nabi bukan punya pendidikan. Islam ini sebenarnya gampang mudah. Bukan anak tuh dimasukkan pondok pesantren. Bukan sebenarnya. Ya, tapi bukan tak boleh. Bagus untuk pendidikan awal. Tapi yang sepenting-pentingnya, tawajuh itulah yang paling penting. Itulah pertama anak itu. Ya, tapi setelah dia akil baligh ya. Kalau belum akil baligh belum bisa. Sebenarnya Islam itu mudah. Setelah ditanamkan nur ke dalam kalbu itu, dia sudah bisa mengabdi beribadah kepada Allah. Itu pengetahuan untuk kita hidup di alam dunia. Bagaimana kita dapat ilmu tapi tak bisa ngomong? Dengan pondok pesantren itu, ya, kita bisa tahu dalil-dalil itu. Itu untuk menguatkan. Tapi bukan pondoknya itu yang membuat anak kita bisa bukan. Penanaman nur itu yang membuat anak kita jadi selamat. Yang kita terima bergegar biasa belum tarik nafas. Itulah yang berat itu. Menerima itu ya. Bukan ngolok-ngolok itu. Karena saya ini dah berapa banyak yang saya bawa itu. Ditinggalkan, wah ini ajaran sesat nih kata dia. Apa pula jadi mengaung-ngaung pula begitu, ajaran apa tak pernah aku ketemu guru yang mengaung, dia tak paham. Itulah sebenarnya Islam. Coba buka surah Asy-Syu'ara itu. Ya. Sebelum itu kau belum mengetahui kata Al-Qur'an itu iman dan kitab. Setelah masukkan nur itu ke dalam kalbumu, kau memahami apa itu iman, apa itu kitab. Dan kata Allah, aku pilih di antara orang-orang di antara kamu. Aku pilih, aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Gampang itu, berarti kan kita dipilih nih. Kenapa sudah dipilih Allah kita mau berpaling, mau meninggalkan yang bersyukur kita benar. Saya pun tidak pernah berpikir dapat ilmu ini, karena sudah banyak belajar berguru, tapi saya tidak pernah berpikir bisa dapat ilmu yang sedahsyat ini. Ya. Sampai tak ada lagi bacaan semua. Karena untuk berbicara dengan Tuhan tak ada dengan bibir. Berbicara dengan Tuhan itu dengan sir, dengan rasa, dengan sir. Sir yang ada di dalam kalbu itu, cahaya itu. Maka tak ada lagi bacaan-bacaan ini tujuan untuk siar ya sebenarnya. Benar untuk ke Tuhan itu tinggal main diam saja. Dengan ada pujiannya, itu nama pujian yang kekal dan abadi, pujian kadim namanya.
Tidak ada putus-putusnya pujian itu. Duduk pun kita memuji, berjalan pun bekerja kita. Cuman orang tidak tahu. Ya. Nah, itu hanya kita yang tahu. Maka minggu lalu pembahasan kita itu tak bisa tak bisa dibohong-bohongkan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui, kata Allah. Wala zikrullahu akbar. Sesungguhnya yang kau hadirkan, kau sertakan, itulah zikir yang teramat agung, teramat mulia, teramat dahsyat, kata Allah. Apa? Wala apa ni? Wallahu la ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau kerjakan. Itu kau diam itu zikir tersambung. Kalau kau mati dalam diam, aduh sangat dahsyat. Betul lah kata guru saya sebelum, cuman kita belum ketemu dengan ilmu ini. Tuhan itu ada di dalam diam dan bisa kau dapat di dalam diam, katanya. Saya bingung otak berputar bagaimana pula dengan diam bisa ketemu Tuhan, kan? Apa kendaraan tak ada, kita bingung, tetap bingung lah. Wah, ini harus cari ini. Mau berdialog dengan Tuhan tak bisa dengan bahasa bibir, harus dengan bahasa kalbu. Ada pujiannya. Inilah ilmu inilah yang membuat kita selalu berkalam, berkata-kata dengan Allah. Itulah mukjizat Nabi Musa. Apa Musa itu? Kalamullah. Dia bisa berdialog dengan Tuhan. Bagaimana cara Musa berdialog dengan Tuhan? Apa dengan bibir? Tidak, dengan diam. Suara Tuhan itu langsung dapat ditangkap. Berarti suara Tuhan itu bukan suara baharu ini. Otak kita ini dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan pemahaman, diisi dengan ilmu Allah semua, sehingga kita mampu untuk menyampaikannya secara lisan. Itulah dahsyatnya ilmu Allah. Jadi Bapak Ibu ya, saya selalu menekankan kepada jamaah, benar-benarlah dalam kita mengamalkan ilmu ini ya. Sungguh-sungguhlah kita, jangan ragukan lagi. Sudah ilmu yang datang kepada kita ini sudah ilmu yang tertinggi. Kenapa saya katakan tertinggi? Inilah ilmu para nabi dan para wali-wali Allah. Tak ada lagi yang lebih tinggi. Ya. Guru kita pun sudah guru yang sangat luar biasa, yang bisa menyambungkan kita kepada Allah. Ya, saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya untuk saya dan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.